Selamat malam. Urban Misteri kali ini akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berjudul Supir Ambulan. Cerita ini adalah sebuah kiriman dari sahabat Urban Misteri yang bernama Rara ya. Oke, langsung aja kita ke ceritanya ya. Hai, perkenalkan, nama gua Rara. Gua tinggal di Surabaya. Gue mau cerita tentang seorang supir ambulan. Yang mau gue ceritain pengalaman dari si supir ambulan yang antar jenazah dari salah satu rumah sakit di Malang. Awalnya gue menungguin temen gue yang pada saat itu lagi kecelakaan dan harus masuk ke ICU. Sembari nunggu orang tuanya datang, gue dan teman-teman beli kopi dan rokok di warung depan rumah sakit yang kebetulan ada di seberang RS ya. Singkat cerita, ada bapak-bapak sepuh sebelah gue baru datang dan pesen kopi. Mukanya kelihatan capek banget. Karena gue nggak bisa bahasa Jawa halus, terpaksa gue ngomong pakai bahasa Indonesia. Gue tanya tuh, malam pak, dari mana pak? Si bapak itu pun noleh dan tersenyum ramah. Beliau bilang, habis antar jenazah mbak, rumahnya lumayan jauh dari sini. Sontak gue diem. Bapak nggak takut antar jenazah? Tanya gue. Bapak itu pun menjawab, takut. Sudah tahunan mbak saya jadi supir ambulan yang antar jenazah di sini. Sembari si bapak nyeruput kopinya. Beberapa minggu lalu sempat ada kejadian mbak, kata si bapak itu. Gue yang tadinya mau minum kopi gue, akhirnya naruh gelas itu ke meja. Dan dengerin si bapak cerita dulu. Karena penasaran gue kan, rasa penasaran gue. Jadi ceritanya gini, pada saat itu mau maghrib, saya harus antar jenazah ke daerah Pasuruan mbak. Dan kebetulan jalanan macet banget, jadi mau gak mau kudu sabar, apalagi yang namanya antar jenazah. Perjalanan Malang Pasuruan harusnya kan cuma 1 jam, jadi bisa 4 jam lebih karena ada truk yang terbalik. Saya berdua aja sama temen saya mbak. Akhirnya begitu jenazah sampai di rumah duka, saya balik ke Malang untuk antar mobil jenazah, mobil ambulannya ya. Kalau nggak salah pada saat itu saya sampai jam 1 malam dari rumah duka. Sampai di daerah Lawang, tiba-tiba pintu belakang ada yang gedor-gedor. Akhirnya saya minggir. Begitu dibuka pintunya nggak ada siapa-siapa dalam mobil itu. Akhirnya saya jalan lagi karena emang sudah capek banget. Begitu sampai di rumah sakit, pada saat itu mobil langsung saya masukin ke garasi dan saya pun pulang. Nah, keesokan paginya saat saya akan tugas lagi, karena mobil ini masih ada bekas tetesan darah, mau nggak mau ya saya harus cuci. Pas saya nyuci, di sini si bapak nyalain rokoknya dan tarik nafas panjang. Gua di situ udah merinding aja. Terus si bapak nerusin ceritanya, udah kayak di film-film aja lah gitu pokoknya. Berhenti di tengah-tengah. Si bapak cerita katanya, pas saat dia nyuci itu ada jempol sama jari telunjuk di bawah kursi. Dan gue pun nanya, lah emang gak dikafanin dari rumah sakit pak? Bapak itu menjawab, dari keluarganya gak mau mbak katanya. Biar diurus sama keluarganya aja katanya. Jadi gak mau dimandiin di rumah sakit. Pada saat itu buru-buru saya selesai nyuci dan saya masukin ke kantong plastik yang saya minta dari suster. Terus ya kok kebetulan banget pada saat itu saya juga harus nganterin lagi jenazah ke arah Pandaan. Ya sudah, pikir saya kan sekalian aja setelah sekalian antar jenazahnya saya ke rumah duka yang semalam gitu kan. Jadi bisa sekalian nitip ngebalikin itu jarinya.
Dan saya tanyain juga ke keluarganya. Dan benar, saat saya sampai di rumah jenazah yang semalam itu, saya tanyain keluarganya, dan benar ternyata keluarganya bilang memang jari jempol sama telunjuknya nggak ada. Pada saat itu ya saya kembalikan, Mbak. Saya kasihkan sama jenazahnya. Saya kasihan sama jenazahnya. Soalnya pas saya balikin itu, satpam yang keliling kampung itu bilang kalau mobil saya ada yang gedor-gedor lagi. Ya saya pikir jenazah yang kemarin itu mungkin dia mengucapkan terima kasih atau tandanya apa gitu. Makanya dia gedor-gedor pintu mobil ambulan lagi. Ya begitulah ceritanya. Suka dukanya jadi supir ambulan di RS. Mau nggak mau harus bertanggung jawab. Apalagi kita kan sudah disumpah. Walah Pak, terus Bapak ndak ngeri gitu kalau tiba-tiba ada yang nebeng? Kata gua waktu itu sambil membuka tanda petik di jari gitu. Terus Bapak itu menjawab, sudah biasa seperti itu Mbak, sambil ketawa. Hahaha, gitu. Kadang mereka cuma minta tolong kalau ada yang mungkin ketinggalan. Kalau bisa dibantu, ya saya bantu. Kalau enggak, ya didoakan saja, kata saya. Ya sudah Mbak, saya mau pulang dulu, kata si bapak itu. Assalamualaikum, kata bapak itu ya. Iya Pak, hati-hati Pak. Waalaikumsalam, saya. Sontak mata gua langsung menyusuri garasi-garasi ambulan di parkiran. Nggak lama, di salah satu ambulans, gua lihat ada sosok cewek, pucat, dan darah di mana-mana. Gue cuman diem aja pada saat itu. Dan balik ke ruang tunggu UGD tanpa ngomong sama teman-teman gue yang bengong. Wow, serem juga ya. Oke, sampai sini ceritanya udah dulu. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Selamat